Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap film aksi yang lumayan seru. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film diawali dengan Frank yang sedang memancing bersama sahabatnya Takoni, seorang inspektur. Saat mereka memancing, Rakoni mendapatkan telepon dari anak buahnya bahwa ada seorang pria menggunakan mobil kabur dari pemeriksaan cyber. Beralih ke seseorang yang menjabat menjadi menteri di kantornya, ia mendapat sebuah amplop lalu tiba-tiba ada telepon masuk dari Johnson yang mengatakan bahwa ia mempunyai bukti tentang negosiasi bisnis di Ukraina. Scene beralih ke Frank yang sedang istirahat di rumahnya. Tiba-tiba ada sebuah mobil menerobos masuk rumahnya. Saat diperiksa ternyata pria itu ternyata Markov. Saat Frank ingin menolongnya, tiba-tiba Markov mengatakan bahwa dia tidak bisa jauh dari mobilnya dan memperlihatkan gelang yang ada di tangannya. Setelah itu Frank mengecek isi mobil dan menemukan seorang gadis yang tertidur di sana. Tiba-tiba ambulans datang dan menyelamatkan Markov dan benar saja mobil ambulans itu meledak. Ia pun langsung menanyakan hal tersebut kepada gadis itu, tetapi dia diserang dari belakang oleh seseorang. Ketika ia bangun, ia sudah berada di sebuah ruangan dan di tangannya selarang ada gelang yang sama. Tiba-tiba John dan anak buahnya datang. Ia meminta Frank untuk menyelesaikan tugas Markov karena dulu Frank lah yang merekomendasikan Markov terhadap dirinya. Awalnya Frank menolak namun akhirnya dia setuju. Di sana Johnson menjelaskan bahwa gelang tersebut akan meledak kalau Frank berada di jarak 75 meter dari mobilnya. Johnson juga memberikan HP yang sudah diprogram agar ia mendapatkan lokasinya. Ketika sampai di sana, scene beralih ke kapal di mana kapten kapal meminta izin untuk menurunkan kargo karena belum mendapat surat izin kapal tersebut, disuruh berhenti dan menurunkan jangkarnya. Di sisi lain, Pak Menteri mendapatkan telepon dan memutuskan menyewa orang terbaik di kepolisian untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian Pak Menteri kedatangan beberapa orang untuk meminta Menteri menandatangi izin kapal. Pak Menteri sedikit ragu karena negosiasi di awal hanya 1 kapal tetapi sekarang bertambah menjadi 8 kapal. Ia pun meminta orang-orang tersebut menunggu sampai besok. Scene beralih ke Frank yang sedang menuju Budapest. Di perjalanan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi tetapi wanita itu hanya sedikit berbicara. Frank berhenti di sebuah bengkel untuk bertemu temannya yang merupakan hacker dan ahli teknologi dan menanyakan tentang gelang yang terpasang di tangannya. Namun tiba-tiba anak buah John datang dan menyuruh Frank untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Frank pun melanjutkan perjalanannya. Ia menghubungi John dan memintanya bertemu langsung. Ia pun menyanggupi dan memberikan lokasinya. Ketika sampai di lokasi salah satu telepon yang ternyata dari John, di sana John mengatakan bahwa Frank akan digantikan. Tiba-tiba ada laki-laki yang membawa mobil Frank. Dengan sigap ia menyusul mobil itu menggunakan sepeda, namun akhirnya Frank berhasil mendapatkan mobilnya kembali. Saat di perjalanan ia menghubungi Takoni dan bercerita bahwa dia diberi gelang peledak dan akan meledak jika Frank jauh dari mobilnya. Ia pun meminta bantuan Takoni untuk mencari tahu lokasi keberadaan John. Di sini Takoni berhasil melacak keberadaan John yang sedang berada di Budapest. Frank pun melanjutkan perjalanannya lalu ia berhenti untuk mengisi bahan bakar. Namun 2 polisi suruhan Menter datang dan mengejar Frank. Untuk menghindari polisi, Frank memancing mereka untuk masuk ke hutan dan membuat mereka terjun ke jurang. Di sisi lain, John tidak mendapatkan sinyal dari GPS Frank. Ia juga tahu bahwa 2 polisi itu adalah suruhan Pak Menteri dan ia mengancam Pak Menteri jika melakukan hal itu lagi maka dia tidak akan bertemu dengan putrinya lagi yang tak lain adalah Valentine. Lalu di sisi lain Valentine menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Frank yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia pun melanjutkan perjalanannya. Sementara itu saat konferensi yang akan dimulai, Takon datang menemui Menteri dan meminta Menteri untuk menelpon John agar dia bisa melacak lokasinya. Di sana Takoni juga memberitahukan Frank kalau John akan menukarkan Valentine dengan perizinan agar limbah beracunnya bisa diturunkan dari kapal. Setelahnya Frank disuruh untuk menuju ke sebuah bendungan, lalu ia dikepung oleh anak buah John dan meminta untuk menyerahkan Valentine. Akhirnya Valentine menuruti kemauan John dan saat itu juga gelang yang di tangannya dilepaskan. Kemudian anak buah John menembaki mobil Frank. Frank pun langsung tancap gas dan terjun ke danau. Lalu di sisi lain John membajak sebuah kereta dan meminta Menteri menandatangani perjanjiannya. Frank berhasil melacak keberadaan John, dan ia pun melompat dari atas jembatan dan mendaratkan mobilnya ke atas kereta. Ia langsung menghabisi satu persatu anak buah John. Valentine melihat itu langsung melarikan diri namun John mengejarnya. Saat John ingin menghentikan John, gelang di tangannya berbunyi dan ia segera menuju ke mobilnya.
Di saat itu juga John melepaskan gerbong belakang. Namun Frank berhasil melompat ke gerbang depan, lalu ia bertarung dengan John. John dihajar habis-habisan dan Frank berhasil mengambil kunci gelangnya lalu memasangkan gelang itu kepada John, dan mobilnya pun diturunan dari kereta dan akhirnya mobil itu hancur. Sementara itu Pak Menteri yang mengetahui putrinya selamat pun langsung merobek surat perjanjian yang ia tanda tangani, dan kapal yang mengangkut limbah beracun pun ditangkap oleh kepolisian, dan film pun berakhir.